Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam saat teduh bersama. Dialah sebuah pujian, aku bangga, sungguh ku bangga mempunyai Allah seperti Engkau, akan mengawali saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu Saudara, hari ini Jumat tanggal 1 April 2022, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Aku Bangga Memiliki Kristus. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Filipi 3 ayat 4 dengan 11, akan dibacakan oleh Ibu Monika. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil ya, ayat 4 sampai dengan 11. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8
dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya. Tentang kepentingan dalam mentaati Taurat, aku tidak berani. Tetapi apa yang dahulu merupakan sekarang kuanggap rugi dan malahan segala sesuatu karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan karena mentaati Taurat, melainkan kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dikatakan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monica. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebanyakan orang akan bangga ketika ia atau keluarganya memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi. Juga akan bangga ketika ia sukses dan memiliki harta kekayaan yang melimpah. Kebanyakan kebanggaan-kebanggaan seperti itu menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Mereka tidak menyadari bahwa kedudukan, jabatan, kesuksesan, dan harta kekayaan yang menjadi kebanggaan itu adalah tidak abadi, bersifat sementara. Melalui renungan pagi hari ini, kita akan belajar dari Rasul Paulus tentang nilai-nilai kehidupan yang perlu dibanggakan. Dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam hidup ini yang perlu dibanggakan ialah Kristus. Kristuslah yang menjadi kebanggaan kita, bukan bermegah dalam hal-hal yang bersifat lahiriah. Di ayat 4 sampai dengan 8, Rasul Paulus menganggap bahwa segala sesuatu yang bersifat lahiriah yang menjadi kebanggaan orang Yahudi seperti ketaatan kepada hukum Taurat, sunat, suku, misab, dan lain-lain dianggapnya sampah jika dibandingkan dengan Kristus. Bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Dapat kita baca pada ayat 8. Itu sebabnya kerinduan yang harus dikejar adalah mengenal Kristus melalui jalan penderitaannya atau jalan salib dan mengalami Kristus melalui kuasa kebangkitannya. Dalam hidupnya, Paulus terus berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pada ayat 10, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dipilih dan dihidupi oleh Rasul Paulus sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan kehidupan kita, atau apa yang kita banggakan di zaman sekarang ini. Kebanyakan orang di zaman sekarang membanggakan hal-hal lahiriah seperti materi, kedudukan, jabatan, nama besar, dan kesuksesan yang diraih. Jika hal-hal tersebut masih menjadi pola dan gaya kehidupan kita, maka kita perlu bertobat dan menjadikan Kristus sebagai fokus utama dalam kehidupan kita, agar Kristus semakin menjelma dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita merenungkan. Apakah yang menjadi kebanggaan kita dalam hidup ini? Sebagai umat percaya, apakah yang saat ini sedang kita kejar? Jika Rasul Paulus mengejar kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus, apakah kita juga seperti itu? Mari Bapak Ibu berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa dalam kehidupan ini
Seringkali kami bangga dengan pencapaian hal-hal lahiriah yang ujung-ujungnya membuat setiap kami sombong dan tinggi hati. Saat ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa hanya Kristus saja yang patut kami banggakan dan kami muliakan. Tolong setiap kami ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita akan fokus dalam memuliakan Kristus. Dalam keadaan dan kondisi apapun, marilah kita terus memuliakan namanya dalam perkataan maupun perbuatan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.